Halo teman-teman, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai sintesa dari bab 3 dari materi pelatihan dasar CPNS di mana topik-topiknya adalah mengenai manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri dari dua, yaitu PNS atau Pegawai Negeri Sipil, kemudian P3K atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Sementara itu, P3K berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa kewajiban pegawai ASN antara lain yang ke-1, setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian mengenai sistem merit merupakan sistem penilaian kinerja yang didasarkan pada prestasi kerja. Prinsip sistem merit didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. Dan kelembagaan dan jaminan sistem merit adalah Kemenpan RB dan KASN atau Komisi Aparatur Sipil Negara. Adapun hal-hal yang termasuk dalam manajemen pengelolaan ASN antara lain pengelolaan PNS dan P3K, pengelolaan JPT, organisasi, sistem informasi ASN, dan termasuk penyelesaian sengketa. Untuk materi selanjutnya adalah mengenai pelayanan publik. Terdapat 2 poin penting dalam materi pelayanan publik, yaitu dasar hukum pelayanan publik dan konsep dan prinsip pelayanan publik. Untuk dasar hukum pelayanan publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan publik mengatur 3 poin penting. Yang pertama, mengatur hak, kewajiban, dan larangan. Yang kedua, mengenai partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, mengenai kewajiban pokok penyelenggara yaitu pemerintah. Untuk pengertian pelayanan publik yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun jenis-jenis barang atau jasa yang termasuk dalam pelayanan publik, ada barang jasa privat, ada barang jasa tol, ada barang jasa umum, dan ada barang jasa kolektif. Selain itu, terdapat juga 11 prinsip pelayanan publik, yaitu kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, serta kenyamanan. WOG atau Whole Government merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan beberapa instansi pelayanan publik agar bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Terdapat beberapa alasan mengapa WOG diperlukan. Yang pertama adalah adanya faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.
Selain itu, perkembangan teknologi informasi, situasi dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks juga mendorong pentingnya WOG dalam menyatukan institusi pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik. Faktor yang kedua adalah adanya faktor internal seperti fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Nah, dalam pelaksanaannya, WOG dilakukan mulai dari sebatas koordinasi tanpa adanya dampak perubahan institusi atau kelembagaan sampai dengan adanya proses merger atau penyatuan beberapa lembaga menjadi satu unit organisasi yang baru. Praktek WOG dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Yang ketiga, membentuk gugus tugas. Dan yang keempat, dengan koalisi sosial. Salah satu wujud dari best practice whole of government adalah dibentuknya gugus tugas COVID-19, di mana gugus tugas COVID-19 ini merupakan hasil integrasi dari beberapa lembaga negara dalam hal percepatan penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Sebagai seorang PNS yang profesional, hendaknya kita memiliki personal branding aneka yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dari aspek akuntabilitas, kita dapat menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan. Dari aspek nasionalisme, tentunya kita perlu memiliki perilaku mencintai tanah air. Dari aspek etika publik, kita harus menjalankan tugas secara profesional dengan menjunjung tinggi standar etika. Dari aspek komitmen mutu, hal yang terpenting adalah mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan berorientasi pada mutu. Kemudian yang terakhir adalah pada aspek anti korupsi, di mana kita harus selalu berucap dan bertindak lurus, tidak berbohong dan tidak melakukan kecurangan. Sekian pembahasan mengenai sintesa bab 3 dari materi pelatihan dasar CPNS yang dapat saya sampaikan. Saya Degita Astari, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, Angkatan 17, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.